3 hari nggak ada closing dan hari ini gue akan coba jawab kenapa dan bagaimana caranya biar bisa closing. Buat yang belum kenal gue Jordan. Gue seorang advertiser dari tahun 2019 dan gue sudah beriklan lebih dari 5 miliar budget dan gue sudah membuat lebih dari 7.000 konten iklan. Gue juga seorang pengajar dan seorang praktisioner ya menjual produk fisik maupun produk digital. So, apa yang gue share ini adalah hasil dari implementasi eksperimen yang telah gue jalani juga sehingga lu yang baru mau mulai atau mengalami kendala yang serupa bisa lebih cepat lagi untuk keluar dari masalahnya di Meta Ads. Oke, ini adalah sebuah framework yang sudah gue buat yang teman-teman tinggal ikutin aja secara step by step, mulai dari menemukan angle yang winning, bikin copywriting yang convert, landing page yang convert, cara setting iklannya, struktur iklannya, cara evaluasi hingga cara scalingnya seperti apa, sudah gua buatkan sehingga teman-teman baik itu menjual produk fisik maupun produk digital bisa menerapkannya. Dan sudah banyak juga yang menggunakan framework ini. Jadi gue sangat menyarankan teman-teman yang mau beriklan di Meta Ads untuk mempunyai Meta Ads Digital Selling Framework ini karena sistem ini sudah terbukti dan linknya ada di deskripsi ya. Sudah 3 hari ngiklan tapi pembeliannya nol nih. Gue udah ikutin nih cara lu gitu ya. Pembeliannya nol. Gue udah ikutin katanya mesti bikin konten iklan, mesti bikin landing page, mesti bikin campaign CBO dan sebagainya. Gue udah ngikutin tapi kok pembeliannya nol. Gue mesti apa? Gue asumsikan budget lo ketika lo mengikuti konten gue, budget lo around 50.000 per day. Berarti dalam 3 hari total spend lo adalah 150.000. Ya, ini gue asumsikan. Oke, biar kita sama-sama di halaman yang sama. Dengan budget 150.000, reach lo, jangkauan, karena kan kita di sini harus menggambarkan sebuah funnel ya. Jadi kita biar bisa gampang untuk menganalisanya. Nah, jadi analoginya adalah seperti ini. Ini adalah orang-orang yang melihat reach gitu ya, orang yang lihat konten lu. Ini adalah landing page lu, gua asumsikan lu menggunakan landing page. Ini adalah halaman checkout atau orang bilang pixelnya namanya ATC, add to cart. Ini adalah checkout, orang-orang yang sudah check out gitu ya. Ini adalah orang-orang yang sudah beli, purchase ya. Kita asumsikan dulu flow-nya adalah seperti ini. Lu punya funnel nih seperti ini nih, biar kegambar. Jadi, step pertama, yang pastinya hal pertama adalah lu gambarin dulu funnel lu, karena gua nggak pengen ketika lu bilang, gua ada 50.000 terus nggak ada pembelian. Lu harus punya overview terhadap funnel lu, perjalanan customer journey lu. Jadi, step satu banget nih, gitu ya. Menggambarkan customer journey. Lu kasih tahu gue gitu ya, customer journey lu seperti apa. Apakah lu nggak ke add to cart, apakah lu ke instant form, habis lu follow up, atau seperti apa nih? Karena lu cuma bilang, gue udah 50.000 ngiklan, gue udah ngiklan selama 3 hari, nggak ada pembelian. Lah gue juga bingung mau analisa mananya gitu loh. Karena funnel setiap orang-orang beda gitu ya. Menggambarkan customer journey atau gue bilang juga di sini adalah funnelnya. Ya, funnel lu seperti apa? Nah, ini gue funnel yang paling umum aja ya, ketika orang beriklan Meta Ads. Nah, gue asumsikan reach lu itu adalah 150.000 dibagi per reach-nya ini around 110. Ini gue asumsiin aja gitu ya. Jadi sekitar 1.200 orang lah, 1.200 orang sudah melihat iklan lo. Jadi gue tulis di sini, 1.200 ya. 1.200 orang. Ya, around segitulah ya ketika lo beriklan 150.000. Nah, dari 100.200 orang ini yang ngelihat landing page lu, katakanlah gue ambil average-nya aja ya 2%, berarti ada 24 orang nih. Nah, biasanya sampai sini itu fine, ini just fine, oke gitu ya, oke, ada yang ngelihat iklan gue, ada yang masuk ke landing page gue. Nah, problem yang sering gue ketemuin itu adalah pas gue tanya dari LP, orang yang klik button, ini kan button ya, button, tombol untuk move ke halaman checkout, untuk move ke sini, itu berapa persen? Nah, mostly case paling pertama yang gue ketemuin, dan kalau lu juga mengalami hal ini, 1 orang dong. Oke, kalau udah di sini gue udah stop dulu gitu ya, gue nggak ngomongin yang di belakang lagi. Jadi step 1 adalah nomor 1, ini namanya check up. Jadi lu melakukan check up ya. Tadi kan nomor 1 menggambarkan customer journey funnel, yang kedua kita mulai masuk ke check up.
apakah landing page lu sudah sehat? Kalau kagak sehat, berarti lu di sini kan tugas dari gue yang pertama adalah mengecek landing page kan. Landing page ke ATC atau halaman checkout itu berapa persen? Nah, kalau satu orang ini kan berarti nggak nyampe 10%, paling 8% gitu ya. Jadi ini udah landing page udah benerin dulu. Jadi landing page lu usahakan di angka 20 sampai 30% gitu ya. Kalau lu masih belum di angka ini, lu mendingan gini, iklannya nggak usah diubah. Jadi iklannya nggak usah diubah. Landing page lu diubah dulu. Lu ngiklan lagi. Nah, ini gue kasih beberapa indikator yang biasanya gue lakukan untuk mengubah landing page gitu ya. Yang pertama, ini kita masuk ke halaman yang berikutnya dulu nih. Oke, ini khusus buat lu ya, landing page. Ini adalah beberapa pointer gue, masukan gue setelah gue melihat lumayan banyak landing page gitu ya. Yang pertama adalah pastikan di setiap landing page karena targetnya adalah 20 sampai 30%. Nah, nomor satu, pastikan lu membuat 3 button di setiap section. Jadi di sini ada button, ini kan headline lu nih, section 1 mengenai lu bahas problem. Di sini ada button, lu kasih solusi, di sini ada button, dan di sini ada button. Jadi di sini kan lu assess soal problemsnya dia. Contoh, gue jualan mengenai Meta Ads ya, gue assess lah masalah orang-orang dalam Meta Ads itu apa sih gitu ya. Terus di sini lu kasih solusinya kenapa harus Meta Ads gitu ya. Di sini lu kasih solutions, lu jelasin gitu ya, lu pitch mengenai produk lu. Di sini lu value stacking kan. Value stacking. Di sini lu kasih tahu apa aja yang bakal didapat dan kenapa bisa worth it. Nah, lu kasih button. Jadi kebanyakan orang button itu cuman ada di bawah gitu ya. Jadi kalau lu membuat 3 button, problems ada button, solution ada button, value ada button. Nah, ini biasanya lebih convert membuat lu untuk bisa move, pindahin orang gitu ya, lebih cepat lagi ke halaman berikutnya. Nah, kalau lu pengen tahu struktur landing page seperti apa, gue sudah pernah membuatkan kontennya di sini. Nah, lu bisa tontonin kontennya seperti apa. Oke, jadi yang pertama itu mengenai button, dan yang kedua ini yang namanya sales notifications. Nah, sales notification ini cukup membantu untuk membuat orang move dari satu halaman ke halaman yang checkout itu. Karena dia melihat, apa itu sales notification? Di bagian sini, di bagian bawah atau bagian atas, ada si A telah membeli 3 menit lalu. Terus habis itu mati, muncul lagi si B telah membeli 10 menit lalu dan seterusnya. Jadi self notification-nya muncul terus tuh. Jadi ada yang beli, yang beli, yang beli gitu ya. Nah, ini membantu untuk konversi juga. Yang ketiga adalah bonus. Bonus ini sebisa mungkin ada 3 sampai dengan 5. Jadi ketika lu memberikan solusi, lu kasih juga bonusnya biar value stacking-nya lebih mantap. Sebenarnya tujuan bonus itu apa sih? Tujuan bonus adalah biar orang merasa worth it kan. Jadi harga yang lu tampilkan di sini gitu ya. Rp 299.000 sebagai contoh ya. Ini tuh terasa nggak bayar, terasa kayak gila ini udah terlalu worth it sih sama bonus yang banyak banget gitu loh. Kesannya seperti itu. Jadi terasa worth it. Button pastiin di sini ada self notifications-nya, proof ya. Ini seperti semacam proof biar orang jadi semakin yakin gitu ya, dan juga ada bonusnya di sini. Jadi tiga hal ini yang biasanya menjadi pelengkap selain copywriting. Kalau copywriting itu gue sudah sering mengajarkan, gue sudah bikinin kontennya juga, atau lu juga bisa akses. Kalau copywriting ini lu bisa dalemin lagi gitu ya. Kalau lu merasa belum tajam di Meta Ads Digital Selling Framework, gue udah kasih template-templatenya copywriting landing page yang convert gitu yang biasa gue pakai. Jadi udah lu ambil aja di situ. Tapi poinnya adalah 3 ini yang biasanya gue tambahin biar lebih padat ya, landing page-nya lebih clickable, lebih moveable. Jadi 3 3 poin ini, oke? Jadi nomor 1 PR-nya adalah cek landing page. Katakanlah Jordan, gue sudah ada 6 orang di sini, gue nggak 1 orang, case-nya seperti itu kan. Kalau ada 6 orang gimana? Berarti lu sudah berhasil sekitar 30-an persen nih, lu udah checklist. Tapi yang check out itu cuma 3 orang yang check out, yang buy 0, ya kan. Jadi ini
problems yang berikutnya, ketika oke, gue udah beres di sini, gue sudah nggak ada masalah gitu ya. Nah, masalah gue adalah kenapa yang check out ini nggak beli. Kalau masalahnya di sini, gue di sini akan mengecek angle konten yang menghasilkan check out. Jadi kita fokus angle yang ada check out. Let's say lo ikutin gua gitu ya, ketika lo bikin satu CBO, ini punya beberapa problems nih. Ada problems A, problems B, dan problems yang ketiga. Nah, setiap problems yang ini dia ada 3 check out, ini 0 check out, ini 0 check out. Ya udah, berarti di sini kita bakal fokusin di sini, kita bakal bikin CBO lagi. Gue bakal bikin satu CBO lagi yang memecah gitu ya. Memecah lagi angle di sini dengan hook yang berbeda. Jadi hook 1, hook 2, hook 3. Ini sebagai contoh, kita bikin contohnya aja ya, case-nya. Jadi nomor 3 adalah fokus sama angle yang ada check out-nya. Jadi gue pengen nomor 2, ketika lu memang sudah nggak ada di sini, tapi lu tetap nggak ada pembelian, lu cari dulu nih konten yang ada check out-nya paling bagus atau paling banyak, itu yang mana. Karena di nomor 3 ini, di bagian check up, kita akan melakukan sebuah yang namanya killer hook dari yang ada check out-nya. Jadi kita bakal killer hook. Jadi sebagai contoh tadi ya, nih case yang sebelumnya, lu ada satu CBO, ya, ini ada problem 1, problem nomor 2, dan problem nomor 3, dan ini adalah yang ada 3 check out, sementara yang ini nggak ada gitu kan ya. Nah, kita pengen ambil yang ini. Nah, yang ini kita baca lagi nih tentang apa problemsnya tadi ya gua. Oh, ternyata gua problemsnya tentang ada rambut rambut rontok, di sini ada rambut rusak, di sini ada rambut kering sebagai contoh. Berarti kita akan mengambil rambut kering ya, satu CBO yang kita jadiin 3 hook. Nah, hook ini gue sudah research sama teman-teman gue sudah research, gue sudah melakukan banyak sekali konten ads gitu ya, banyak sekali konten ads, dan juga member-member gue sudah terapin. Jadi ini adalah the most powerful hook yang kita udah jajal dan convert. Gitu. Yang pertama itu adalah kalau kita bahas cost of inactions, apa yang akan terjadi kalau dia tidak actions. Yang kedua adalah proof, gitu ya, kita kasih buktinya. Yang ketiga adalah hook tentang false belief. Nah, template-nya semuanya udah gua taruh ya di Meta Digital Selling ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste, tinggal plug gitu loh, benar-benar tinggal pakai gitu. Oke, yang hook ini. Dan biasanya setelah lu sudah tahu nih dari problem, habis lu split hooknya karena lu udah tahu kita check out. Nah, salah satu dari sini bakal ada pembelian gitu ya, bisa jadi dari sini atau dari sini gitu ya. Jadi lu tinggal dalemin aja. Nah, nanti lu tinggal ketika sudah mulai ada pembelian, berarti lu tinggal fokus di bagian sini gitu ya, di bagian sini. Lu split lagi satu CBO gitu ya, rambut kering dan angle-nya atau hook-nya tuh si cost of inactions. Nah, visualnya sekarang, apakah ada orang atau enggak? Gitu ya. Di sini ada orang, ini langsung produk. Di sini talking head, langsung talking head tuh langsung ngomong. Nah, variasi-variasi ini gue juga udah taruh di Meta Digital Selling Framework, jadi biar lebih terstruktur. Jadi perjalanan gitu makin lama, jadi lu makin bisa convert. Tapi yang ini udah kejauhan. Tapi poinnya adalah bikin killer hook dari yang sudah ada check out. Jadi 3 step itu, kalau lu pengen exit gitu ya dari fase 3 hari habis itu boncos terus gimana, jadi itu adalah flow-nya gua. Jadi kalau gue lihat stepnya di sini adalah yang pertama, lu gambarin dulu customer journey-nya, habis itu yang kedua lu melakukan check up. Kalau landing page lu bermasalah, tadi gue udah kasih tahu poin-poinnya apa aja yang perlu lu beresin. Kalau angle landing page lu nggak bermasalah tapi ada check out, berarti angle-nya lu belum fokusin karena Meta biasanya ngasih budget ke angle yang salah, tapi yang ada check out, lu tinggal maksimalin dengan killer hook seperti ini. Dari hook ini lu bakal ketemu mana yang paling winning. That's it teman-teman, dapetin esensinya ya. Jadi jangan cuma tiba-tiba ngikut-ngikut jiplak-jiplak doang, tapi esensinya, ingat ya gue tekanin lagi esensinya. Dan kalau lu pengen pembelajaran yang lebih terstruktur lagi, gue sudah buatkan Meta Ads Digital Selling Framework, di mana lu tinggal ikutin aja step by step-nya, dan lu tinggal colokin aja produknya, dan gue sudah membuatkan AI juga khusus untuk assist lu berdiskusi, bertanya mengenai materinya. Jadi ketika ketemu masalah seperti ini sudah ada jawabannya. Oke? Itu dulu dari gua dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya.